Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya di dalam tayangan video singkat ini. Mari saudara, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk sekali lagi kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Tuhan kiranya Engkau membuka hati, pikiran kami, menuntun kami, memberikan pencerahan kepada kami. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mengerti dan memahami setiap kebenaran firman yang akan kami baca hari ini. Sehingga setiap kami yang membaca, merenungkan, mendengar firman-Mu diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang di tangan saya ini adalah kopi yang kebetulan yang ada dan saya miliki, yang saya punya adalah kopi luwak, kopi plus gula. Apalagi ada tulisannya beli satu gratis satu. Wow, senang sekali saudara ya. Dan kemudian ini adalah kopi instan ya, tinggal kita siapkan rebus air, kemudian nanti kita seduh. Wah, sudah nikmat sekali. Yang kedua yang saya bawa saudara adalah makanan atau salah satu makanan favorit orang Indonesia, yaitu mie goreng atau mie sedap. Kebetulan yang saya punya adalah mie sedap ya. Ini tulisannya mie sedap instan, jelas terasa sedapnya. Kalau ditambah dengan telur kemudian ayam, wah nikmat sekali. Nah saudara, apa maksud saya membawa kopi kemudian membawa mie ini saudara? Jujur bahwa kita sekarang hidup di zaman yang maunya serba instan saudara. Baik bukan hanya makanan dan minuman yang ingin serba instan, tetapi apa yang kita inginkan juga terkadang kita menginginkan sesuatu yang instan, yang langsung ada, yang langsung jadi. Tetapi saudara, kenyataannya tidak semuanya bisa instan. Harus ada proses saudara. Nah di dalam Alkitab saudara ada satu kisah yang menarik yang untuk kita perhatikan bersama hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Tidak langsung sembuh saudara, tetapi membutuhkan proses. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat Markus pasal yang ke-8. Markus 8 ayat 22 sampai 26. Saudara, Markus 8 ayat 22 sampai 26. Saya akan membaca dan kemudian sambil menjelaskan saudara. Nah, saudara, mari kita perhatikan Alkitab kita Markus 8 ayat 22 sampai 26. Tema kita hari ini adalah melihat namun tampak seperti pohon. Melihat namun tampak seperti pohon. Nah saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, satu kali Yesus tiba bersama dengan murid-muridnya di satu tempat yang dinamakan Betsaida. Nah di situ saudara ada orang yang membawa kepada Yesus seorang yang buta, dan mereka memohon supaya Tuhan Yesus menjamah orang itu dan menyembuhkan orang itu. Nah saudara, orang ini membawa orang buta ini ke hadapan Yesus. Dan ini sesuatu yang sering kali kita jumpai di dalam cerita Alkitab. Orang-orang sakit, orang-orang lumpuh, orang-orang yang kerasukan setan, semua dibawa ke hadapan Yesus supaya Yesus menyembuhkan dia, supaya Yesus mengusir setan yang ada di dalam tubuhnya, memulihkan dia, menjamah mereka. Nah, saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, rupanya ketika Yesus sampai di Betsaida, ada banyak orang yang mendengar tentang Yesus. Dan dibawalah kepada Yesus seorang yang buta supaya Yesus menyembuhkan orang itu. Saudara, perlu saudara tahu bahwa orang-orang yang saat itu ada di sekitar Yesus, mereka semua ingin melihat mujizat Yesus. Semua ingin melihat keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus tahu semua orang yang ada di sekelilingnya rindu supaya Yesus itu menunjukkan kemahakuasaannya. Yesus melakukan mujizat sekali lagi, yaitu menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Saudara, ketika Yesus melihat dan bertemu dengan orang buta itu, ayat yang ke-23, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Saudara, inilah yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus berjumpa dengan orang buta itu, Yesus memegang tangan orang buta itu
kemudian menuntun keluar kampung, sedikit minggir, sedikit menjauh dari perkampungan itu. Dan setelah itu Yesus meludahi mata orang buta itu. Saudara, ini sesuatu yang sangat mengejutkan sekali. Saya juga kaget. Yesus meludahi mata orang itu dan kemudian menjamah mata orang itu. Saudara, mungkin cara yang Yesus lakukan tidak lazim di zaman sekarang ini. Ya, mungkin cara yang Yesus lakukan dengan meludahi mata orang itu bukan sesuatu yang harus kita tiru di zaman sekarang ini. Tetapi saudara, saya tidak ingin kita fokus pada cara yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi ada satu fokus yang lain yang memang harus kita perhatikan pada saat ini. Yesus meludahi mata orang itu, kemudian Yesus menjamah mata orang itu, meletakkan tangannya atas mata orang itu, dan Yesus bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu? Sudahkah kau lihat sesuatu?" Tetapi orang itu kemudian memandang ke depan, dan kemudian orang buta ini berkata kepada Yesus, "Aku melihat orang. Aku melihat orang sebab mereka berjalan-jalan tetapi tampak seperti pohon-pohon." Artinya apa, saudara? Belum jelas betul. Dia bisa melihat orang tampak berjalan-jalan tetapi seperti pohon, saudara. Seperti pohon. Nggak jelas, belum jelas. Dan kemudian di dalam ayat yang 25, Yesus meletakkan sekali lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Saudara, ini satu hal yang menakjubkan sekali. Kalau yang pertama tadi Tuhan menjamah mata orang itu, setelah dia meludahi mata orang itu melihat orang tetapi seperti pohon yang berjalan-jalan. Dan kemudian Yesus meletakkan tangannya sekali lagi atas orang itu. Dan orang itu berkata, sekarang dia sudah melihat dengan jelas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah Markus 8 ayat 22 sampai 26 ini paling tidak mengingatkan kita pada dua hal. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus tidak pernah menyiakan atau tidak pernah menyia-nyiakan orang yang datang dan memohon kepadanya. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan Yesus tidak pernah menyia-nyiakan orang yang datang dan memohon kepadanya. Orang yang datang kepada Yesus tidak pernah dikecewakannya. Orang yang mau datang kepada Yesus tidak pernah diabaikannya. Dia selalu menaruh belas kasihan dan dia selalu berbelas kasihan kepada orang yang datang kepadanya. Kalau saudara membaca seluruh isi Alkitab, setiap orang yang datang kepada Yesus, Tuhan Yesus selalu memperhatikan mereka. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus memulihkan kehidupan mereka. Tidak ada sekalipun Yesus mengabaikan orang itu. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ingatlah selalu, kalau kita ada sesuatu, datanglah kepada Yesus. Kita ada pergumulan, datanglah kepada Yesus. Karena ketika kita datang kepada Tuhan Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kita yang datang dan bersujud berlutut di hadapannya. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, saudara, segala sesuatu memerlukan waktu, memerlukan proses, memerlukan tahapan-tahapan yang harus dilewati. Seperti orang yang buta tadi, dia tidak langsung sembuh ketika dijamah oleh Tuhan Yesus, tetapi membutuhkan jamahan yang kedua sehingga orang ini pun bisa melihat dengan jelas. Saudara dikasih oleh Tuhan, terkadang kita sakit, kita membutuhkan obat, kita pergi ke dokter. Dokter sudah kasih obat, obatnya sudah bagus, obatnya sudah tepat. Tetapi seringkali ketika kita sudah minum obat sekali dua kali, tidak ada perubahan, kemudian kita berkata, kok nggak manjur obatnya, kok nggak mandi obatnya. Ini aku harus pindah ke dokter yang lain lagi. Saudara, pengobatan termasuk pengobatan dari dokter membutuhkan proses, saudara. Kita tidak bisa langsung datang dokter, minum obat 2 kali, langsung sembuh, langsung hilang semua penyakitnya. Tidak selamanya seperti itu. Ada proses yang harus kita lewati. Ada proses tahapan-tahapan yang harus kita lalui supaya kita sembuh total.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, untuk mencapai contoh saja, ya, contoh yang nyata, yang gampang. Untuk kita bisa mencapai puncak satu bangunan, kita harus melewati tangga yang pertama terlebih dahulu. Kita tidak langsung akan bisa sampai ke atas, tapi kita harus melewati tangga pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke atas. Kalau kita mau menjadi seorang sarjana, maka kita harus terlebih dahulu bukan hanya masuk mulai SD, tapi dari playgroup, kemudian TK, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, jadilah seorang sarjana. Kalau lulus, saudara, kalau diwisuda. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita bisa sembuh, untuk kita bisa mencapai sesuatu, kita tidak bisa semuanya instan. Harus ada proses yang harus kita lewati. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menyadarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan setiap orang yang datang dan memohon kepadanya. Yang kedua, segala sesuatu butuh proses. Bersabarlah, teruslah berjalan bersama Tuhan, dan jangan pernah putus asa ketika kita melewati setiap proses di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau singkapkan kepada kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih melalui firman-Mu hari ini kami boleh diingatkan bahwa Engkau tidak pernah menyia-nyiakan setiap orang yang datang kepadamu. Setiap orang yang datang memohon dan berlutut di hadapan-Mu, Engkau selalu menaruh belas kasihan kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami percaya bahwa ketika kami datang kepadamu, Engkau melihat dan Engkau menolong kami. Kami juga bersyukur hari ini Bapa, Engkau menyadarkan kepada setiap kami bahwa tidak semuanya, tidak segala sesuatu harus berjalan dengan instan. Ada kalanya kami harus melewati proses demi proses. Ada tahapan-tahapan yang harus kami lewati. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kesanggupan, berikan kami kesabaran untuk bisa melewati tahap-tahap di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, berkati setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Amin.